Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku Jumat Pahing ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya. Kaitannya dengan saya ini sudah berbuat baik, kenapa kok saya ditolimi? Orang berbuat baik itu tidak akan ngomong ya. Tidak akan menilainya saya ini sudah berbuat baik. Baru itu orang baik. Loh iya. Kalau Anda berbuat baik, terus Anda sih ngomong saya ini berbuat baik, berarti perbuatan baikmu itu tidak ada nilainya. Ya. Perbuatan baikmu itu ingin mendapatkan balasan yang baik juga. Artinya ono pamrih. Gitu. Orang katakanlah berbuat baik itu ya wes los ya. Seperti kalau misalkan kamu buang air besar gitu. Atau kamu kencing itu loh, wes ndak mbok golek. Ya. Nah, itu. Nah, pertanyaannya seperti itu. Kenapa saya berbuat baik kok saya masih dizalimi? Ya itu tadi, tidak ada keikhlasan. Ya, perbuatan baikmu itu ono maksudnya, ono pamrihe, gitu loh ya. Loh, sulit ya, sulit untuk masuk ke alam apa batin ini sangat sulit ya. Untuk ngoncei hati, untuk bisa menerima itu sangat sulit. Mesti Anda tidak terima dengan apa yang saya sampaikan ini. Wah, saya ini sudah baik kok. Baik itu kan menurut Anda gitu. Ya. Apakah ketika Anda ini katakanlah melakukan kebaikan itu benar-benar bisa totalitas gitu loh ya. Lahir dan batinnya itu loh. Itu benar-benar bisa totalitas. Apakah bisa seperti itu? Atau jangan-jangan perbuatan baik Anda itu hanya ada orang gitu, tak berbuat baik ya. Kan banyak loh sekarang ini. Misalkan coba Anda lihat itu ya. Berbuat baik terus disyuting. Itu perbuatan baik. Tapi ono pamrih. Kalau orang berbuat baik sudah tidak mikir hasilnya. Sing penting berbuat baik. Ya. Nah, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi ya, Anda ini sudah berbuat baik. Ya. Terus Anda terzalimi. Tuhan sedang menguji ketulusanmu, kebaikanmu. Nah kalau Anda katakanlah sik sambat, berarti kebaikanmu itu tidak ada artinya. Ya. Jadi kita ini harus bisa melihat dari berbagai sisi. Ya. Kadang kita ini ya katakanlah berbuat baik kepada si A. Tak tolonglah si A ini, tak tolong. Harapan Anda ini katakanlah si A juga membalas Anda. Kan seperti itu tuh. Membalas Anda dengan kebaikan juga. Yang setimpal, yang sama. Kan seperti itu. Tapi rumus katakanlah kita berbuat baik kepada orang. Itu kebanyakan 99%. Ya, bukan orang yang Anda kasih baik tadi yang membalasnya. Bisa jadi dari kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, itu loh. Tapi kalau Anda katakanlah berbuat baik kepada si A, tapi si A itu menzalimi Anda. Ya, biasanya kan seperti itu. Berarti perbuatan baikmu itu kebanyakan 99% ada pamrihnya. Itu yang harus Anda hilangkan. Artinya belajar untuk melepaskan. Ketika kamu berbuat baik, belajar untuk totalitas. Belajar untuk ikhlas. Sulit. Ya, untuk ikhlas itu sulit. Ya. Misalkan ada 10 orang. Butuh, ada 2 orang lah, 3 atau 2 orang misalkan. Yang satu temen butuh pertolongan. Yang satu pacarmu butuh pertolongan. Yang satu orang lain. Ya. Ketika kamu bisa memperlakukan 3 orang tadi sama, berarti kebaikanmu itu memang tulus. Tapi ketika kamu masih ada pembeda, ya, wah ini temanku ini ya mau tidak mau harus tak tolong. Nah, seperti itu biasanya. Logika manusiawinya kan seperti itu. Umumnya itu. Ya. Wah ini pacarku, ya harus lebih lah cara menolongnya.
oh ini tidak kenal kok, biasa saja sekedarnya. Itulah yang Anda harus nilai sendiri. Sulit ya, memang sulit untuk menilai diri sendiri, itu memang sulit ya. Tapi ya, Anda bisa melakukan menilai diri Anda sendiri dengan maksimal ya, ketika Anda itu sudah tahu hasilnya ya. Misalkan hasilnya hidupmu itu banyak masalah, terzalimi, berarti kebaikanmu itu masih belum totalitas ya. Saya ini sering berbuat baik tapi kok terzalimi ya, berarti ono sing salah. Atau bisa jadi ya, banyak kemungkinan ini baik kasus sebenarnya ya. Sebenarnya baik kasus ya. Telusuri hidupmu ya. Mungkin saat ini kamu baru sadar bahwasanya hidup itu harus berbuat baik. Tapi 1 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang lalu kamu sering menyakiti orang ya. Sehingga saat ini dinampakkan karmamu ya. Seolah-olah perbuatan baikmu saat ini itu ada hubungannya dengan kamu terzalimi. Padahal terzalimi itu akibat dari masa lalu yang sekarang dimunculkan Tuhan. Tidak hanya sekedar menebus ya karmamu, tapi juga untuk menguji kebaikan. Bisa jadi seperti itu. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita melatih untuk tidak berburuk sangka kepada Tuhan. Ya, tidak protes. Saya ini sudah baik, tapi kok saya terzalimi. Lah itu kan protes. Podo ae ndak ikhlas. Podo ae ndak terima. Nah, kalau sudah ndak ikhlas, ndak terima, otomatis Anda akan mengalami hal itu lagi dan lagi dan lagi. Ya, paham ya, teman-teman Jumat baik. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan pemahaman ya bagi teman-teman. Ketika Anda dihadapkan pada perbuatan yang baik, ya Anda sewajarnya totalitas ya. Ada juga ya yang komentar ini, cobaannya sangat berat, angel. Betul sekali, bahkan teramat sangat berat. Ya, cobaan hidup ya. Ketika kamu ya teman-teman Jumat Pahing kena masalah yang itu berat, artinya masalahmu itu sudah di atas kemampuanmu ya. Itu cuma ada 2 hal. Kalau tidak karma, hukuman Tuhan. Yang perlu Anda lakukan adalah bertobat, memperbaiki kualitas spiritualmu ya, dan diterima di jalan ya, sampai selesai. Ibarat kalau Anda nanti akan ketemu, kalau itu hukuman Tuhan, Tuhan akan perlihatkan apa yang kamu langgar. Begitu pula ketika itu karma, Tuhan akan kasih perlihatkan karmamu kepada siapa. Nah itu tadi kuncinya, perbaiki spiritual. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.